ulama merubah ayat Quran. Lebih daripada 100 kali saya khatamkan Al-Quran itu, kurang lebih. Kalau Al-Baqarah ayat yang kedua itu apa, Bang Edis? Kalau pernah Al-Baqarah ayat yang kedua bunyinya zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul nggak? Betul. Artinya apa, Bang Edis? Artinya inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi ayat itu bermasalah. Loh, masalahnya di mana? Masalahnya begini, ayat itu diucapkan kepada Muhammad, betul nggak? Awalnya. Ya, betul. Ya. Nah, ketika Jibril berkata, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Kitabnya mana? Karena menurut sejarah agama Islam, kitabnya itu ditulis zaman Utsman. Ini nggak masuk akal. Masa Jibril bilang, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, dibilang sama Muhammad, tapi kitabnya datangnya setelah Muhammad meninggal. Ini kan lucu, ngelawak. Oh, itu contoh kan nih, yang contoh. Sebentar, ya. Pak Muhammad. Anda Muhammad nih, saya Jibril. Permisalan ya, Anda Muhammad, saya Jibril. Saya bilang begini, inilah kitab, ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Harusnya kitabnya itu udah ada di depan Muhammad. Tapi menurut sejarah orang Islam, kitab Al-Quran itu dibukukan di zaman Utsman bin Affan. Makanya ayat itu nggak masuk akal. Masa kitabnya ditunjukin kepada Muhammad, inilah kitab, tapi kitabnya datangnya setelah Muhammad meninggal. Itu namanya gado-gado. Lucu. Gimana Anda ini? Itu kan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad, itu kan dihafal oleh sahabat, Bang Edis. Loh, inilah kitab, zalikal kitabu. Inilah kitab, namanya kitab itu bentuknya fisik, buku. Contoh misalnya begini, inilah sushi yang terenak yang kubuat padamu. Berarti sushinya sudah ada, betul nggak? Ya. Nah, misalnya, inilah rendang terenak yang kubuat kepadamu. Rendangnya harus sudah ada di situ. Masa rendangnya dibuat di kemudian hari setelah saya meninggal? Sama kayak begitu. Jibril ngomong sama Muhammad, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Tapi menurut agama Islam, kitabnya dibikin setelah Muhammad meninggal. Makanya saya bilang ayat itu nggak masuk akal. Lebih masuk akal ayat itu ditulis waktu Utsman bikin kitab. Nah, waktu Utsman bikin kitab, ditulislah ayat itu. Inilah kitab. Nah, baru masuk akal, logis. Jadi ayat itu mustahil diucapkan kepada Muhammad. Orang kitabnya dibuat di zaman Utsman kok. Iya, itu kan pada zaman Utsman kan penulisannya, Bang Edis. Tapi kitab itu kan semuanya dihafalkan. Kitabnya udah ada belum zaman Muhammad? Ya sudah, itu kenapa dibikin lagi? Berarti Utsman bikin kitab tandingan. Ya bukan dibuat lagi. Kalau pertama itu dihafal oleh para sahabat. Kitabnya sudah ada enggak? Kitabnya sudah ada enggak di zaman Muhammad? Oh, belum ada, masih itu belum berupa ada. lembaran atau hafalan. Zalikal kitabu, inilah kitab. Masa inilah kitab tapi kitabnya belum ada ini? Lah contohnya Oke gini, lah, Bang Pak Muhammad, Edis, ya. kita undang muslim yang lain ya. Itu penafsiran Bang Edis loh. Penafsiran saya. Loh, iya. Coba dibuka Al-Baqarah ayat yang kedua. Alif lam ra, alif lam mim, zalikal kitabu. Inilah kitab. Artinya kitabnya sudah ada belum ketika ayat itu terucap? Ya waktu turun pertama belum ada, itu masih. Terus gimana ngomonginnya kitab? Masa saya bilang inilah nasi goreng yang terenak, tapi nasi gorengnya nggak ada, gimana? Ini lucu. Masa saya bilang inilah nasi goreng yang enak,
tapi nasi gorengnya nanti adanya setelah saya sudah meninggal. Ini gimana? Iya, itu kan belum selesai Bang Edis, itu dilanjutkan di ayat 2324-nya. Namanya kitab itu pasti dia kitab, kataba, buku. Inilah buku katanya. Kalau bahasa Indonesianya, kitab itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya buku. Zalikal kitabu. Inilah buku. La roiba fihi, tidak ada keraguan pada dia, pada itu, buku itu. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukunya mana itu ketika ayat itu terucap? Nah, makanya saya secara akademis berpikir ayat ini lebih masuk akal ditulis oleh Utsman dan kawan-kawan. Ketika Utsman menulis kitab, nah dibikinlah itu sebagai kata pembuka. Zalikal kitabu, inilah kitab. Nah, baru itu logis. Jadi menurut saya ayat itu karangan Utsman dan kawan-kawan. Begitu. Ya gak mungkin lah Bang Edis karangan. Lu kalau nggak begitu gimana cara Jibril ngomong inilah kitab? Contoh, Jibril bilang, ya Muhammad, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Pasti Muhammad ngomong, mana kitabnya Jibril? Pasti Muhammad ngomong gitu. Makanya Pak Muhammad, cerita-cerita di dalam agama Islam itu membuat saya semakin pusing sendiri. Katanya Muhammad bertahanus di Gua Hira. Di Gua Hira ada Jibril menyuruh Muhammad membaca. Bagaimana di dalam gua orang bisa baca? Di dalam gua kan gelap. Bagaimana suruh baca di tempat yang gelap? Ini kan cerita yang aneh. Coba, ketika kita jalan-jalan ke gua, di gua kan nggak ada cahaya, lalu saya suruh Anda baca. Kan aneh ceritanya. Gitu loh. Ya itu disuruh pemikiran baca, Bang Edis. Gimana? Pemikiran Bang Edis itu kan ayat pertama kan Iqra. Iqra itu bacalah. Iya, kan yang dibaca apa? Kan turun. Sebentar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Apa yang disuruh baca? Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu baca. Iya, yang disuruh baca apa Pak Muhammad? Yang disuruh baca apa? Itu maksudnya itu disuruh baca lingkungan, kejadian baca yang lingkungan. ada di alam. Oke lah, ini makin pusing pala saya nanti. Oke, baca lingkungan. Aduh, meninggal dunia. Suruh baca lingkungan. Oke ya. Teman-teman ya, silakan ya. Kalau Anda Muslim, Anda bisa mengajukan permintaan naik, tapi tolong Anda ya jangan panik, jangan grogi gitu. Seenggaknya Anda mampu berbicara kalau berhadapan dengan saya, begitu ya. Jangan Anda datang terdiam, tidak mampu berkata apa-apa ya. Jangan begitu. Ya, selamat malam Pak Kalam. Ya, selamat malam. Ya, gimana Pak Kalam? Gimana? Ya, mau mengkoreksi sedikit zalikal kitab. Ya, apa itu Pak Kalam? Ya, zalikal kitab itu dalam bahasa Arab itu kitab, bukan. Kalau ini kitab, haza kitab. Kalau zalikal kitab? Itu kitab. Kitab itu? Kalau zalika bahasa Arabnya itu, zalika itu. Kitab itu artinya? Kalau misalnya ini korek, haza. Haza ini. Kalau zalika menunjuk itu. Oh, berarti bukan terjemahannya salah, bukan kitab ini, tapi kitab itu. Ya, terjemahan sesat. Kitab itu mana? Kitab apa? Berarti Zalikal bukan kitab Al-Quran. menunjuk kepada Taurat dan Injil. Oh, berarti itulah kitab, itu merujuk kepada Taurat dan Injil. Betul. Wah, ternyata pantas. Berarti Al-Quran mengatakan bahwa kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan itu adalah Taurat dan Injil. Betul. Waduh, berat ini, waduh. Terus gimana cara menyadarkan umat ini, Pak Kalam? Nah itulah, Anda itu termasuk membantu saya sebenarnya. Bagaimana mencerdaskan umat Islam di Indonesia. Mereka kan menuduh, merubah-rubah Taurat dan Injil.
Padahal mereka umat Islam di Indonesia itu yang merubah-rubah Al-Quran. Apa itu contohnya yang dirubah-rubah oleh Nah umat itu muslim? tadi, zalikal kitab, dia terjemahkan menjadi haza kitab. Oh, harusnya itulah kitab ya. Ya itu kitab. Dia coba baca ayat-ayat berikutnya menunjuk kepada Taurat dan Injil itu. Kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu terjemahan yang bisa menyesatkan orang. Terjemahannya Ibnu Katsir. Tapi kalau terjemahannya Ibnu Jarir At-Tabari tidak dirubah. Jadi ada ulama yang tidak merubah. Bisa ditemukan di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Oke. Jadi harusnya terjemahannya itulah kitab, bukan inilah kitab Ya, itu gitu kitab. ya. Sekarang Kalau inilah pada waktu ada ulama menerjemahkan ini kitab. Sekarang pilihan mau ikut ulama atau mau ikut Allah. Ya. Ya. Jadi intinya Pak Kalam, Al-Quran itu memerintahkan umat muslim untuk percaya kepada kitab Taurat dan Injil. Betul. Tapi umat muslim malah ngeyel begitu ya. Ngeyel. Malah menuduh merubah-rubah padahal dia sendiri merubah-rubah. Iya. Jadi intinya umat muslim, karena begini Pak Kalam, ketika kita berkunjung ke rumah-rumah orang muslim, ya, yang saya lihat tidak ada kitab Taurat dan tidak ada kitab Injil. Yang ada justru Ya kitab-kitab. karena mereka mengikuti ulama, bukan mengikuti Allah. Jadi mereka ini sudah mempertuhan ulamanya ya. Dari kelompok Ibnu Katsir, Itulah sebabnya ada ada santri membakar kitab tafsir Ibnu Katsir di Lombok. mana itu, di Bima. Iya, di Lombok itu kejadiannya. Iya, jadi para pemuda-pemuda itu, mereka itu mengungkapkan kekecewaan mereka. Yang tahu kebenaran malah dipenjarakan. Dipenjarakan. Kasih turun saja karena banyak yang lain yang mau naik. Oke, sebentar ini Pak Kalam. Jadi ada kejadian ya teman-teman. Ada sekelompok pemuda ya. Mereka itu membakar kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir. Dan lain-lain itu banyak kitab-kitab dibakar. Kenapa? Karena mereka kecewa gini, mereka bilang, kita ini orang Islam sudah dibikin seperti katak dalam tempurung. Kita tidak boleh memiliki pemikiran selain daripada mengikuti orang-orang yang ada dalam tafsir itu. Padahal Al-Quran diperuntukkan kepada umat manusia, bukan diperuntukkan kepada ulama, betul? Sehingga hanya ulama saja yang boleh. Mereka protes itu. Masa kami berpikir harus sesuai dengan kehendakmu, kan begitu. Akhirnya mereka protes, mereka bakar itu tafsir-tafsir. Tapi biasalah orang Islam langsung dipenjara. Seperti itu. Karena begitu teman-teman, di dalam Islam itu kayak begitu. Ada sebuah hierarki atau ada sebuah konspirasi atau kekuatan bahwasanya ulama ini nggak boleh dilawan. Karena mereka yang berhak menafsirkan Al-Quran. Kalau orang yang punya akal, punya pikiran seperti Anda, walaupun Anda punya akal, punya pikiran, nggak boleh akal pikiran Anda itu dipakai, nggak boleh. Harus pakai akal pikirannya Ibnu Katsir dan kawan-kawan, betul? Ya. Iya, itulah yang terjadi kepada umat. Begitu. Oke. Ya, tapi Pak Kalam kok sampai hari ini Pak Kalam masih Islam juga, ini gimana? Sudah baptisan roh, sudah. Saya kadang-kadang berdoa kepada Tuhan itu. Baptisan roh. Berarti Pak Kalam sudah mengikut Tuhan Yesus sekarang? Iya. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Iya. Mantap. Oke. Kadang-kadang saya berdoa sama Tuhan Yesus. Mantap. Oke lah. Oke ya, terima kasih Pak Ibnu Kalam. Kita undang Muslim yang lain ya. Ya, sama-sama. Oke, makasih Pak Kalam. Iya. Ya itu ya teman-teman ya. Ya, jadi ada step-step awal ya, karena sebenarnya ada istilah, ada petuah atau nasihat dalam Bible itu, orang yang baru bertobat janganlah dia itu diberi mimbar, ada itu. Jadi untuk para orang-orang yang baru masuk Kristen ya,
dari Islam masuk Kristen, sebenarnya jangan dikasih mimbar dulu, belajar dulu gitu. Ya, nanti kalau ada orang Islam masuk Kristen langsung dikasih khotbah, nanti langsung ngaco. Ya, harus belajar dulu. Oke. Beda dengan Islam. Wah, kalau di Islam beda. Kalau di Islam, kalau ada orang mualaf, wah langsung dia ngomong di makasih. Iya, itu yang terjadi. Kalau ada orang karesteng masuk Islam, maka orang tersebut langsung ngomong di mimbar pidato, mengisi ceramah. Langsung orang Islam heboh. Mualaf. Langsung didengar, langsung kajiannya rame, teman-teman. Langsung rame kajiannya. Iya, contohnya siapa? Ustadz Felix Xiao, mualaf, langsung ngomong di mimbar, isi pengajian. Siapa? Dondi, ya kan? Langsung isi pengajian. Siapa? Irina Handono. Siapa? Iksan Mokoginta. Siapa? Banyak. Itulah dahsyatnya kalau orang Kristen masuk Islam, mualaf, langsung berkhotbah dia. Nah, kalau tempat kita beda. Orang yang baru bertobat itu tidak boleh langsung dikasih mimbar. Ngomongannya nanti ngalor ngidul jelas. Harus belajar dulu, pemuridan dulu. Gitu ya, seperti itu. Nah, Yahya Waloni juga sama. Banyak pokoknya ya. Kasihan sama ulama-ulama yang sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun, sudah nyantri puluhan tahun, belajar kemana-mana. Kalau ngomong orang Islam pada bubar, nggak ada yang benar. Tapi kalau mualaf yang ngomong, walaupun nggak sekolah, umat langsung berkerumun. Memprihatinkan, saudara-saudara. Ya. Giliran ulama yang betulan, yang belajar betulan, umat muslim gak mau dengar. Contohnya siapa? Contohnya Daman Al-Mantiki. Kalau ngomong gak didengar. Iya, sepi. Ya. Coba kalau yang ngomong mualaf, Felix, Donditan. Ya, gitu.